Pembacaan firman Tuhan diambil dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kesulitan hatiku
Halo, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita senang bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Kita rindu bahwa Tuhan akan hadir di dalam setiap ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kita masih bertahan, harus bersabar, harus bertekun dalam beribadah di rumah saja. Tentu ini menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, tetapi kita harus semangat Bapak dan Saudara bahwa di dalam Tuhan semua ketekunan Anda semua tidak akan sia-sia. Apa pelayanan Anda, apa yang Anda lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, dalam kesempatan minggu pertama di bulan Juni ini Bapak dan Saudara, saya menyampaikan tentang tema gereja kita, yaitu kebersamaan dalam keluarga yang mendatangkan berkat. Kebersamaan dalam keluarga yang mendatangkan berkat. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Tentunya kita semua sudah memperhatikan pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan tadi. Nah, Bapak dan Saudara, dalam kehidupan kita tentu sebagai seseorang yang diberi anugerah Tuhan, ada satu yang namanya cita rasa. Cita rasa itu apa? Cita rasa itu orang, aku suka makan jengkol, walaupun jengkol itu bagi orang lain tidak suka. Aku suka makan daun kates, daun pepaya, walaupun pahit, tetapi ada yang senang. Tetapi juga ada yang, wah saya harus makan yang enak, yang berkelas, harus pisah, harus daging, harus semua makanan yang berkelas. Itu namanya cita rasa seseorang. Tapi sering Bapak dan Saudara, saya juga mengalami ketika saya diajak teman makan di restoran yang sangat mewah, komplit, tinggal ngambil sendiri, apa-apa saja ada di situ. Nah, itu tentu menyenangkan, tetapi kadang-kadang saya berpikir, apa ya yang enak? Malah suatu ketika pulang ke kampung halaman dulu ke Solo, yang saya cari apa? Sambal sama ikan bandeng, sego kucing kalau di Jawa. Kalau di sini nasi kucing. Lalu juga kadang nasi tumpang atau oblok-oblok sama arak itu, atau yang sederhana. Nah, ini namanya cita rasa. Bapak dan Saudara, semua jenis masakan apapun ada kokinya yang disebut chef ya. Chef kita kalau orang mengatakan chef. Tapi kita lihat di sini, seorang chef yang profesional, seorang ahli masak, seorang koki, apa yang menjadi bagian yang tersulit dari seorang juru masak atau chef atau koki itu? Apa yang paling sulit? Nah, seorang koki, dia akan berpikir bagaimana menemukan komposisi yang pas dari resep masakannya. Semua bahan bumbu yang dimasak harus terasa semua ya bahan-bahan itu, tetapi tidak boleh ada yang menonjol. Demikian pula, tidak boleh terlalu matang atau kurang matang. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Saudara, kemampuan seorang koki menemukan keseimbangan rasa, tingkat kematangan, dan kualitas masakan itu yang menentukan dia menjadi seorang juru masak yang profesional. Kalau saya lihat itu beberapa di televisi ya, Master Chef itu ya, kita lihat di situ bagaimana dia mencoba, wah ini rasanya kurang ini rasanya, atau ini terlalu menonjol ini, wah ini, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Saudara, saya tidak membahas lebih lanjut, tetapi kita melihat satu kesuksesan dalam sebuah keluarga. Judul khotbah saya hari ini, sukses dalam kebersamaan keluarga kita. Harus ada satu keseimbangan. Keseimbangan itulah yang menentukan kesuksesan seseorang.
Apa yang disebut sukses dalam keseimbangan? Ya, jikalau kita bisa menghasilkan uang banyak, tetapi kita didera dengan stres, sehingga tidak dapat menikmati hasil yang kita peroleh. Atau kita sukses, kesuksesan kita bukanlah soal pencapaian, tetapi tentang bagaimana menemukan komposisi kehidupan di tengah keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang sehat, karir yang bagus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada salahnya bahwa di dalam menikmati berkat-berkat Tuhan itu kita harus berpikir juga bagaimana kehidupan rohani, bagaimana kehidupan moral kita itu menjadi satu faktor yang penting. Ada pendapat yang mengatakan, keluarga itu sangat penting untuk menentukan cita rasa kehidupan rohani seseorang. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta atau pihak lain itu yang lebih penting. Jadi keluarga tidak begitu penting. Tetapi mestinya kita Bapak dan Saudara, ada yang ketiga ini yang mengatakan bahwa ya keluarga yang utama, tetapi juga didukung oleh orang-orang lain yang memberikan masukan yang positif bagi seseorang, sehingga kehidupan dan nilai kehidupan seseorang itu akan menjadi baik. Nah, sekali lagi Bapak dan Saudara, keseimbangan dalam kehidupan seseorang dalam meramu kesuksesan hidupnya, baik itu dari segi karirnya, dari segi keuangan, dari segi kehidupan duniawinya, tetapi juga harus diimbangi dengan kehidupan rohani. Nah, dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, mari kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting Bapak dan Saudara, yaitu bahwa yang pertama, sukses dalam pekerjaan karena setiap jerih payah kita diberkati Tuhan. Itu terdapat di dalam Mazmur 128 ayat 2. Mazmur 128 ayat 2, saya akan membacakan Bapak Ibu dan Saudara. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Saudara satu ayat yang luar biasa, yaitu bahwa dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita hidup di dalam kerohanian yang kuat, menurut pemazmur di situ dikatakan bahwa kita akan menikmati satu jerih payah yang selalu diberkati oleh Tuhan. Memang kita akan berbahagia dalam menikmati hasil jerih payah dengan pekerjaan kita ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Sering kita mengatakan, saya bekerja ini ya dengan kemampuan, dengan keahlian, dengan keterampilan saya sendiri. Kalau Tuhan ya itu urusan di gereja, Tuhan itu urusan rohani. Tetapi Bapak dan Saudara, setiap orang yang bekerja dengan melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya, Tuhan selalu memberikan kesuksesan di luar perkiraan, di luar perhitungan secara manusia. Itu saya membuktikan sendiri Bapak dan Saudara, dari segi kemampuan apapun orang lain lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi ketika saya selalu melibatkan Tuhan dalam pekerjaan dan minta tolong Tuhan, tolonglah saya untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan disertai kerja yang benar, kerja keras, disiplin dan sebagainya, Tuhan memberikan keberhasilan di luar dugaan orang-orang, teman-teman, bahkan di luar dugaan pimpinan kita. Nah, kita juga perlu melihat bahwa ketika kita bekerja dengan baik dan benar, bekerja keras, karena itulah kewajiban kita sebagai anak-anak manusia, diwajibkan untuk bekerja, maka Tuhan akan memberkati kita dengan apa? Cita rasa kita menikmati hasil yang kita kerjakan itu. Yang kita kerjakan itu akan kita nikmati dengan penuh sukacita. Juga penuh dengan ucapan syukur bahwa harta benda yang kita peroleh dari hasil kerja kita sendiri
akan memberikan kebahagiaan buat keluarga kita tentu dengan kerja keras. Kemudian di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan krisis seperti sekarang ini maksud saya, di tengah krisis kita, maka kita harus memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan pada kita. Teman saya, sekali lagi hari Rabu kemarin saya menyinggung teman saya, terus dia pelayanan dan dia juga bekerja, berusaha semaksimal mungkin. Dia memberikan satu tips ketika dia juga berusaha mengerjakan potensi istrinya diajak untuk bekerja maksimal dan sebagainya. Yaitu ketika dia berjualan makanan, dia berjualan atau apa barang ini, barang itu. Apa tips bagi kita ketika kita semua ada di tengah-tengah krisis, ketika kita mau memulai langkah dengan membuat satu produk hasil kerja keras. Biasanya umumnya kita berbentuk makanan atau apa ya yang paling gampang, atau produk yang lain, produk barang yang dibutuhkan, misalnya membuat masker, membuat ini sekarang sedang ramai Bapak dan Saudara. Nah, kita lihat di sini apa yang perlu kita lakukan, yaitu perbaiki kualitas produk semaksimal mungkin. Terus perbaiki kualitas produk. Yang kedua, perbaiki layanan, ketepatan waktu, pengantaran dan sebagainya. Itu jangan sampai mengecewakan. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan cerdas sebagai sarana untuk bisnis kita. Melalui Facebook, Telegram, WA, Twitter, dan sebagainya. Pakai itu semaksimal mungkin. Nah, juga lebih inovatif gitu ya. Lebih inovatif dalam berproduksi, dalam memasarkan, dalam mengontrol kualitas, meningkatkan produk kita dan sebagainya. Lebih kreatif dan juga lebih bersemangat, jangan kendor. Dan sekali lagi, mari pakailah hubungan, ya, networking, kita berjejaring, itu sangat menolong. Nah itu ketika kita berusaha dan ketika kita mengerjakan itu dengan maksimal, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Jadi jangan diam, jangan pasif, jangan stres, jangan putus asa, mari bersemangat, kita lakukan. Pak, bagaimana memulai? Ya memulai dari usaha yang kecil-kecil itu kita maksimalkan. Kita yakin dengan kehidupan kerohanian kita yang kuat, kita berserah bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Yang kedua, Bapak dan Saudara, berhasil dalam membangun keluarga yang ilahi dan harmonis. Karena apa? Keluarga kita itu dibentuk oleh Allah menjadi keluarga yang di situ ada unsur campur tangan ilahi dan campur tangan kita sebagai manusia. Karena itu Bapak dan Saudara, kita harus memiliki satu prinsip dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita harus melaksanakan tugas kita, peran kita di situ. Karena apa? Keluarga yang berhasil, keluarga yang harmonis, itu adalah kita membangun bersama-sama ya. Nah, misalnya yang pertama, seorang suami sebagai kepala keluarga mengambil peran sebagai pemimpin rohani bagi keluarga. Seorang suami. Dalam ayat kitab suci kita dalam Mazmur juga disebutkan sekali lagi di situ bahwa dalam ayat ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang laki-laki mengambil peran yang sangat penting, yaitu kehidupan dia yang berkenan kepada Tuhan dan juga mengarahkan semua anggota keluarganya untuk takut dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu adalah tugas sebagai seorang suami, seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang kedua Bapak dan Saudara, istri. Istri akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahnya, di dalam ayat firman Tuhan di dalam
Mazmur 128 di situ dikatakan ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, Bapak dan Saudara. Di situ dikatakan bahwa istri itu hadir dan menjadi penolong bagi seorang laki-laki maupun di tengah-tengah keluarga. Jadi di situ diumpamakan sebagai sebuah pohon anggur. Pohon anggur di Israel, Bapak dan Saudara, orang yang biasa menanam pohon anggur, kemudian juga air anggur itu merupakan minuman yang menyegarkan. Anggur yang menyegarkan, menggembirakan hati dan dipelihara dengan baik, sehingga pohon anggur yang subur itu menghasilkan buah yang lebat. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Saudara, ketika seorang istri yang takut akan Tuhan, yang dia itu rajin dan mendukung suaminya, anak-anaknya, menyiapkan segala perlengkapan dalam kehidupan keluarganya. Ibarat dia adalah penjaga gawang di rumah yang terus memberikan inspirasi bagi, kalau kita lihat di sepak bola, bagi bagian back, belakang, bagian gelandang, bagian penyerang, semua disupport, diberi kekuatan, diberi inspirasi, diberi dukungan. Ketika suami pulang, anak-anak pulang, di rumah kita itu lengkap makanan, minuman, perlengkapan yang diperlukan. Wah, ini merupakan satu hal yang menyenangkan sekali. Nah, inilah Bapak dan Saudara, buah yang dikatakan di dalam firman Tuhan di sini akan menghasilkan buah-buah. Buahnya apa? Buah damai sejahtera, istri yang menyenangkan, menyambut suami, anak dengan penuh senyuman, sukacita. Nah, kita akan sejahtera di situ. Nah, kemudian juga anak-anak di situ yang terakhir disebutkan, kalau di tengah keluarga itu hadir anak-anak, maka anak-anak itu akan seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Mereka diumpamakan sebagai tunas pohon zaitun. Karena apa? Warna daun hijau pohon zaitun itu berbeda hijaunya ketika masih muda dengan daun-daun yang biasa. Nah, di sini pemazmur menggambarkan sebagai anak-anak yang betul-betul tahu bagaimana tugas dia sebagai seorang anak. Dia menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, menjadi anak-anak yang taat dan patuh, kemudian juga menikmati kehidupannya layaknya sebagai seorang yang akan meneruskan warisan dari orang tuanya, meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia melihat keteladanan orang tuanya di situ. Maka Bapak dan Saudara, di situ kita akan membayangkan di sini pemazmur mengatakan, dia mengatakan seperti tunas pohon zaitun. Tunas pohon zaitun. Tentu juga orang keluarga itu, di tengah-tengah keluarga kita juga perlu ada satu kerjasama di keterbukaan, komunikasi dan sebagainya ya. Anak-anak kita perlu diajak bicara apa kesulitannya dan sebagainya. Lalu juga kita mendukung penuh apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Ketika kita memberikan itu, maka anak-anak akan tumbuh dengan kuat dan tidak mudah roboh. Dan yang terakhir Bapak dan Saudara, yang ketiga yaitu sukses membangun rumah tangga kita melalui hubungan yang indah dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan yang indah. Di dalam kitab Mazmur tadi, dalam ayat 128 ayat 5 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Nah, kenapa kebahagiaan Yerusalem? Karena apa? Dalam konteks perjanjian lama,
Yerusalem di situ ada bait Allah. Artinya apa? Di bait Allah ada kehadiran Allah. Di bait Allah pada zaman perjanjian lama, di dalam bait Allah, Allah hadir di situ. Nah, karena itu yang menjadi poin penting di sini bahwa ketika kita semua bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita akan menikmati kehidupan yang sungguh menyenangkan. Bapak dan saudara, bagaimana kita memaknai dalam ayat 1 di situ dikatakan dalam pasal 28 ya, dikatakan di situ, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan. Bapak dan saudara, banyak orang Kristen yang memiliki salah pengertian tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan adalah pribadi yang menakutkan, yang mudah marah, mudah murka, membalas, kejam, penghukum dan sebagainya. Tetapi Bapak dan saudara, kita harus melihat Tuhan itu sebagai satu pribadi yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kemurahan dan kelemah lembutan. Nah, takut akan Tuhan artinya apa sebenarnya? Kita ingin supaya hidup kita tidak mengecewakan. Kita ingin hidup kita tidak mempermalukannya. Kita ingin bahwa melalui hidup kita, nama Tuhan tidak dihina, diperolok melalui perkataan, sikap, dan perilaku kita. Nah, apa yang kita alami ketika kita hidup takut akan Tuhan? Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama, kita akan menerima petunjuk dari Tuhan dalam setiap jalan yang harus kita pilih. Kemudian kita akan tetap tinggal dalam kebahagiaan. Dalam bahasa Inggris, istilah itu tinggal dalam kemakmuran, tinggal dalam berkat-berkat yang berlimpah karena kita bersama dengan Tuhan. Kemudian juga keturunan kita akan mewarisi negeri. Ini berarti keturunan kita tidak akan kekurangan, bahkan akan menerima berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Dan juga yang keempat, Tuhan akan menjadi sahabat karib bagi kita. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, Tuhan tidak lagi melihat dan memperlakukan kita sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat karib. Ketika kita menjadi sahabat karib, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasianya dan Tuhan akan memberitahukan janji-janjinya dan akan menepatinya. Kita bersyukur Bapak dan Saudara ketika kita hidup, ketika takut akan Tuhan. Dalam ayat-ayat berikutnya juga dikatakan di situ, ketika kita takut akan Tuhan, baik keadaanmu dan kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, melihat anak-anak dari anakmu. Artinya apa? Ya, kita tanya perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya cucu. Saya juga baru punya cucu. Wah, saya bersyukur Bapak dan Saudara, karena apa? Kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup diberkati bersama keluarga. Kita senang mempunyai cucu, berarti umur saya panjang gitu ya. Kita bersyukur Bapak dan Saudara, itu berkat Tuhan. Saya mensyukuri itu sebagai berkat Tuhan. Jadi sekali lagi, sikap hidup kita yang membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita takut dengan positif, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai pendukung yang selalu memberikan kekuatan dan perlengkapan di dalam rumah tangga, maka kita semua akan hidup. Karena apa? Takut akan Tuhan merupakan satu hikmat. Hikmat itu apa? Sekolah yang belajar untuk hidup cerdas, terampil. Ketika kita belajar dengan kerendahan hati kita, rendah hati di hadapan Tuhan, artinya apa? Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, seperti saya membaca satu artikel yang di Rick Warren kalau tidak salah, dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan dan saya bukan.
sekali lagi katakan, Tuhan adalah Tuhan dan saya bukan. Nah, ini akan mendorong kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan dan membutuhkan kuasa dari Tuhan. Ketika keluarga kita, Bapak dan Saudara, masing-masing memiliki ketiga hal itu, yaitu sekali lagi kita harus sukses dalam kehidupan keluarga kita, seimbang, sukses, maka kita akan sukses dalam pekerjaan, menikmati hasilnya, kemudian juga berhasil dalam membangun keluarga yang harmonis, dan juga membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan akan memberkati kita. Karena itu mari kita renungkan, adakah hal-hal dalam hidup kita yang saat ini membutuhkan keseimbangan, penyesuaian. Mari kita lakukan firman Tuhan. Yang kedua, langkah-langkah apa yang tidak kita lakukan agar seumur hidup kita itu terus melihat dan merasakan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Kita harus memperhatikan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini, dan juga atur kembali prioritas dalam kehidupan kita. Kejar keseimbangan dalam hidup kita. Kita tidak akan sekedar sukses tetapi bahagia bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat rumah tangga yang Tuhan nyatakan melalui Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kami mencoba meresapi, kami mencoba mendalami, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kami semua. Karena kami percaya bersama Tuhan kami menikmati kebahagiaan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.